Sore hari ini kita punya tema yang luar biasa nih Bapak Ibu Saudara. Ya, mengalami kebaikan Allah. Dan saya percaya ini akan jadi berkat untuk kita semuanya, amin. Ya, mengalami kebaikan Allah adalah sebuah tema yang saya percaya akan berdampak luar biasa buat setiap kita. Sehingga ini akan menjadi hal yang luar biasa yang mengubah keberadaan hari-hari kita ke depan. Karena ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kebaikan Allah, ada begitu banyak kekuatan ya yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada sebuah pertanyaan apa yang harus kita lakukan ya untuk kita mengalami kebaikan Allah dalam hidup kita. Terlebih ketika ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Kalau semuanya baik-baik aja saya percaya saudara nggak perlu lagi mempertanyakan bagaimana ya untuk mengalami kebaikan Allah. Karena saudara sedang apa? Mengalami. Tapi ketika ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal yang seakan-akan ya kebaikan Allah itu rasanya belum datang dalam hidup kita. Ya nggak ngertilah kapan itu datangnya gitu. Ya maka ada begitu banyak pertanyaan. Apakah yang harus kita lakukan untuk supaya kita mengalami kebaikan Allah di dalam hidup kita? Sehingga pertanyaan ini ada banyak seringkali dipertanyakan bukan untuk orang-orang Kristen yang baru saja, ya, tapi untuk orang-orang Kristen yang sudah lama, ya, puluhan tahun jadi orang percaya. Mereka ketika mengalami tantangan, masalah, pergumulan, apapun itu Bapak Ibu Saudara, seringkali mempertanyakan. Iya, apakah yang harus kita lakukan untuk mengalami kebaikan Allah? Nah ini yang sering kali menjadi pertanyaan untuk banyak kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya pastikan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini mendengar jawaban yang luar biasa, amin. Iya, supaya kita dalam perjalanan kehidupan kita ketika tantangan datang yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, ada jawaban buat setiap kita, amin. Dan setiap kita boleh mengalami yang namanya kebaikan Allah, amin. Karena Allah kita Allah yang baik. Ya, jadi sekali lagi senggol kiri kanan saudara, katakan gak usah takut, gak usah khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Jadi tepuk tangan deh untuk Allah kita yang luar biasa ya. Oke ya, ada sebuah poin penting yang Bapak Ibu Saudara nanti dapat melihat di sini. Nah banyak orang mempercayai bahwa Bapak Ibu Saudara bahwa ketika mereka ingin mengalami kebaikan Allah dalam kehidupannya, mereka mempercayai adanya sebuah cara atau hal yang membuat mereka seakan-akan ini loh yang harus dilakukan. Ya. Sehingga kalau kita melakukan hal ini seakan-akan kebaikan Allah akan terjadi. Tapi ada banyak orang sudah melakukan cara-cara demikian, ternyata kebaikan Allah belum mereka alami. Ya. Nah cara-cara ini biasanya mungkin Bapak Ibu Saudara udah paham benar. Ya, misalnya ketika saudara punya tantangan, punya masalah, punya persoalan yang seakan-akan Bapak Ibu Saudara nggak ngerti ini jawabannya apa. Dan seakan-akan Bapak Ibu Saudara kok saya harus yang ngalami, padahal saya sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Biasanya kita dibawa di dalam sebuah poin yang namanya bertobat. Ya. Jadi banyak orang mempercayai bahwa ketika kita bertobat, maka yang terjadi kita akan mengalami apa? Kebaikan Allah. Kita akan mengalami berkat Tuhan. Ya. Sehingga banyak orang turut Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ya terus berusaha untuk bagaimana caranya bertobat. Nah banyak orang berpikir bertobat itu dari kata metanoianya berbalik ya dari bahasa Yunaninya. Ini berbicara tentang sesuatu di mana kita mungkin mereka berpikir tadinya menghadap ke sini, sekarang hadap ke sini. Yang tadinya berbuat nggak baik, sekarang harus berbuat baik. Ya. Kata bertobat banyak orang berpikir Bapak Ibu Saudara, ya, yang tadinya biasa minum ya semalam 10 botol bir, sekarang berapa? 2, 3, 1 atau enggak minum lagi. Kalau lu enggak minum lagi, Tuhan sayang sama lu, ya kan? Kebaikan Tuhan dah datang. Banyak orang berpikir itu. Yang tadinya suka berjudi sekarang enggak lagi. Yang tadinya suka pinjol, ya sekarang enggak lagi, ya kan gitu ya. Yang tadinya suka apa ya? Ngomongin orang, sekarang ngomongin yang lain, kita enggak ya, udah enggak ngomongin lagi ya. Yang tadinya begini sekarang harus begini, yang tadinya begitu harus begini. Banyak kata-kata bertobat kita konotasikan seperti itu. Dan seakan-akan kalau kita sudah bisa melakukan hal yang seperti itu, maka Tuhan akan apa? Baik sama kita. Dia akan memberikan kebaikannya dalam hidup kita. Ya. Ini benar apa enggak sih kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kenyataannya ada banyak orang sudah melakukan hal yang kayak gitu, tapi kebaikannya belum datang.
Yang sakit tetap sakit. Ya. Terus yang apa lagi? Yang dalam masalah keuangan masih tetap masalah keuangan. Yang masalah keluarga masih tetap masalah keluarga. Ya. Yang masalah apa lagi Bapak Ibu Saudara? Banyak masalah, rasanya kok nggak ada jalan keluar. Padahal kita sudah rasanya bertobat. Nah, konotasi bertobat yang seperti ini seringkali akhirnya ya dalam konteksnya mengandalkan kekuatan usaha diri kita. Perbuatan kita Bapak Ibu Saudara untuk supaya mendapatkan kebaikan Allah. Nah, ini yang seringkali menjadi sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam atmosfer lingkungan circle yang seperti ini, saudara mungkin udah tahu ya pengalaman hidup nih Bapak Ibu Saudara. Ya, rutinitasnya kayak apa kira-kira? Pasti saudara akan dapat melihat kalau lagi diberkati, puji Tuhan. Kalau lagi enggak diberkati, puji hantu. Ya kan begitu ya. Haleluya ya. Yang kalau lagi diberkati gitu rasanya, wah gitu ya. Pas saya udah ninggalin ini rasanya wah saya udah bertobat nih. Pasti Tuhan berkati. Tapi pas berkatnya nggak datang, iya kira-kira gimana? Ah udah capek kayak gitu. Mendingan balik lagi ke masalah lalu. Kumat lagi. Jadi tobat, kumat. Banyak tobatnya apa kumatnya? Iya banyak kumatnya ya. Ini yang terjadi circle-nya Bapak Ibu Saudara ya up and down. Tobatku kumat tanpa kita sadari ada banyak orang memiliki pandangan yang salah tentang arti pertobatan sebagaimana ya yang seharusnya mereka pahami. Jadi apa ya yang harusnya kita pahami? Karena banyak orang selalu bertobat itu Bapak Ibu Saudara dikatakan sini sepertinya itu kita itu di dalam penyesalan yang dalam ya. Merasa sangat buruk dengan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kita harus berubah gitu ya untuk supaya kita ini mengalami sebuah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang berpikir bertobat itu Bapak Ibu Saudara merendahkan diri dalam rasa bersalah yang begitu luar biasa sampai kayaknya sungguh-sungguh deh pokoknya gitu. Kalau bisa nangis darah sekalian ya. Sehingga kita menganggap diri kita bertobat dan di situ baru ya seakan-akan Tuhan akan lakukan sesuatu. Sampai kita itu standar bertobat kita sampai bingung mesti gimana lagi ketika pertolongannya belum datang. Ketika kebaikan Tuhan yang kita harapkan belum terjadi. Mesti gimana lagi sih bertobatnya gitu. Akhirnya kita cari cara. Ya, banyak mungkin Bapak Ibu Saudara sudah banyak ya mendengar tentang cara-cara. Oh mesti begini, mesti begitu supaya kebaikan Allah itu datang dalam hidup kita. Tetapi yang sesungguhnya mari kita lihat menurut firman Allah. Amin. Iya, karena di dalam perjanjian yang baru, Alkitab kita ya tidak berbicara tentang bertobat dalam arti kata berbalik dari perbuatan yang yang jahat kepada yang baik. Bukan cuma sekedar perbuatan yang dia bicarakan, tapi yang dimaksud dengan bertobat ditulis dalam bahasa Yunaninya metanoia itu berbalik mengubah apa? Cara berpikirnya Bapak Ibu Saudara. Sehingga bukan cuma perbuatannya aja yang tadinya jahat sekarang baik. Tapi dimulai dari bagaimana cara berpikirnya. Berbalik dari cara berpikirnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah berbalik dari cara berpikir yang seperti apa? Apakah cara berpikir yang tadi mikirin yang negatif jadi yang positif begitu? Itu juga udah lumayan, amin. Amin. Iya, yang tadinya berpikir, waduh, kepengennya gini, sekarang jangan itu mah nggak bener. Kita harus mikirin yang baik, yang baik-baik. Itu juga lumayan, tapi bukan itu yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara. Ini sesungguhnya bukan tentang masalah berbalik dari begitu banyak hal yang mungkin kita pikirkan. Tetapi yang dimaksud oleh kebenaran firman Allah adalah berbalik dari cara berpikir kalau kita itu bisa ditolong, bisa dekat sama Tuhan, bisa dikasih Tuhan dengan yang tadinya percaya kepada kekuatan diri kita. Ya, dengan segala perbuatan baik kita untuk mendapatkan kasih Tuhan, sekarang berbalik cara berpikirnya mempercayai bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Iya. Karena dengan demikian maka kita sadar pertobatan kita bukan lagi supaya Tuhan sayang sama kita.
Tapi karena kita sudah merasa disayang, dikasihi, ya, bahwa Tuhan itu sudah mencintai kita. Ini akhirnya menimbulkan pertobatan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Buka dulu ayatnya supaya Bapak Ibu Saudara jangan bengong terus. Amin. Iya, Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Iya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih memahami benar. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi tobat dulu baru kemurahan Tuhan, atau kemurahan Tuhan dulu baru kita bertobat? Kira-kira Bapak Ibu bisa tahu jawabannya dari ayat ini. Amin. Ternyata bukan bertobat dulu lalu Tuhan datang memberikan kemurahannya sama kita, tapi ternyata kemurahannya Tuhan dulu yang datang sama kita, kebaikannya yang datang sama kita, ya, pertolongannya datang sama kita supaya kita bertobat. Amin. Nah, ini pertobatan yang sesungguhnya, Saudara. Karena pertobatan ini tidak lagi berisi transaksional, jual beli, di mana kita baik supaya Tuhan baik. Enggak lagi, tapi benar-benar pertobatan yang sesungguhnya, di mana kita sudah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa ini, sehingga kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jadi yang tadinya tidak mempercayai Tuhan, sekarang berbalik mempercayai Tuhan. Yang tadinya percaya dengan kekuatan diri, wah kalau lu banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Sekarang kita nggak percaya lagi dengan kekuatan ini, Saudara. Kita percaya kepada kekuatan siapa? Kebaikan Tuhan. Percaya Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu murah hati. Dia sudah melakukannya melalui karya Kristus. Makanya Yesus datang dalam dunia ini, rela mati buat kita, menebus segala dosa kita, supaya kita diberkati. Amin. Nah, poinnya, lalu apakah kita tidak lagi berdoa? Berdoa adalah merupakan sebuah apa? Respon dari semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Inilah yang membuat kita akhirnya mau lebih dekat sama Tuhan. Bukan lagi sebagai sebuah transaksional di mana kalau kita banyak doa, Tuhan lebih sayang sama kita. Akhirnya orang fokus kepada apa yang mereka lakukan. Iya. Kalau ibu-ibu ditanya lagi kemana? Ada doa semalam suntuk, Pak. Iya. Waduh, suntuk dong. Iya, gitu ya. Doa semalam suntuk dikerjain, urusan di rumah terbengkalain, ya kan gitu ya. Urusan doa diutamain, urusan suami istri, iya kadang-kadang kita nggak perhatiin. Itu cucian numpuk masih banyak, ya kan gitu. Itu siapa yang masak nasi, anak-anak mau pulang, lagi acara doa. Karena mereka berpikir itulah yang diutamakan. Tanpa disadari mereka mengandalkan kekuatan diri mereka untuk berjam-jam berdoa karena mereka merasa bahwa itulah salah satu sarana untuk supaya kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Padahal yang sesungguhnya Tuhan sudah lebih dulu mengaruniakan kepada kita begitu banyak hal yang luar biasa. Amin. Jadi di sini kita tidak bertobat untuk membuat Allah bertindak baik terhadap kita. Enggak, Saudara. Itu kekonyolan, ya, dari setiap pemberitaan yang ada. Kita bertobat karena Allah telah lebih dulu bertindak memberikan kemurahannya kepada kita. Sehingga kita sadar, wow, ya, ternyata Dia sudah melakukannya lebih dulu. Bahkan dikatakan kita itu diselamatkan, kita itu menerima kebaikan Tuhan di saat kita lagi berdosa. Amin. Iya. Ya. Jadi bukan di saat lagi berdoa saudara diberkati, lagi berdosa. Bayangin aja, Tuhan Yesus mati buat saudara. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Bagi orang-orang yang pada waktu di zaman perjanjian lama, Yesus datang aja mereka nggak anggap, saudara. Bahkan ketika orang lain lagi hosana, yang lain lagi doa. Kapan Mesias datang? Padahal Mesias lagi lewat di depan rumah mereka. Bayangin, ya. Jadi ada situasi yang akhirnya kita harus sadari bahwa kehidupan kekristenan bukan berbicara tentang apa? Tentang kekuatan diri kita untuk mengasihi Allah, tapi tentang
bagaimana Allah begitu luar biasanya mengasihi saudara. Amin. Iya, sehingga dengan demikian maka cara pandang kita mulai berubah nih sekarang. Kalau mau diberkati bukan lagi andalkan kekuatan dirimu di dalam semua cara-cara yang kau anggap rohani, tapi mulai belajar memandang kepada kemurahan Allah dalam hidup saudara. Dia udah bermurah hati buat saudara, amin. Dia mengasihi saudara, dia sayang sama saudara. Bahkan dia rela memberikan anaknya untuk mati buat saudara, amin. Jadi saudara itu sangat disayang Tuhan, amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu sangat disayang sama Tuhan. Amin, haleluya. Ya, inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Kenapa perlindungan penyertaannya seakan-akan enggak saudara alami? Karena saudara merasa, aduh saya harus lakukan sesuatu nih. Nah kalau saudaranya diberkati masih mending saudara. Wah gara-gara gua doa nih, gua diberkati. Tapi kalau lagi punya masalah, punya persoalan saudara, wah Tuhan gak sayang nih sama saya kayaknya. Ada yang kurang nih yang saya harus lakukan lagi. Oh ini mungkin gara-gara kemarin nih, ya kan bolong-bolong ke gerejanya. Makanya masalah datang. Kita ada banyak hal yang membuat kita akhirnya dipenuhi dengan keraguan-raguan, kekhawatiran di dalam kehidupan kekristenan kita saudara. Kenapa? Karena cara pandang kita dalam bertobat itu benar-benar tidak sebagaimana yang harusnya kita pahami. Jadi bertobat sesuai dengan perjanjian yang baru, ya. Ini adalah sebuah keberadaan di mana saudara sadar bahwa ini dimulai dari kita menerima apa? Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan datang dalam hidup kita. Sayangnya ada banyak orang tidak menyadari ketika mereka diberkati itu adalah anugerah. Amin. Lupa kalau itu anugerah. Mereka merasa ini usaha mereka sendiri. Gitu loh saudara. Ya. Sehingga ada begitu banyak hal di dalam perjalanan kehidupannya. Mereka mengalami begitu banyak masalah, persoalan yang mereka seakan-akan tidak pahami. Kok bisa terjadi ya? Kok bisa begitu ya? Padahal cara pandang mereka tentang kehidupan kerohanian mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan ada begitu banyak kesalahan. Yang mereka berpikir dengan kekuatan mereka mampu mengendalikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Iya. Pokoknya gampang lah kalau sama Tuhan mah. Yang penting lu jangan lupa doa. Yang penting lu jangan lupa persembahan. Yang penting lu jangan lupa beribadah. Maka Tuhan kita bisa atur sesuka kita sesuai dengan keinginan kita. No, saudara. Iya. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak bisa diatur oleh manusia. Dia punya caranya sendiri untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara saya ingin sampaikan. Arti bertobat bukan cuma berbalik dari perbuatan semata-mata. Tapi dimulai dari cara berpikir saudara. Yang mengalihkan saudara akhirnya memiliki keyakinan yang kuat. Bahwa bukan karena perbuatan saya loh saya ini diberkati. Tapi karena apa? Karena perbuatan Yesus yang rela mati di atas kayu salib yang menanggung segala dosa dan kesalahanku. Amin. Sehingga aku diberkati. Amin. Jadi kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Nah ini poin pentingnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana untuk kita dapat mengalami kebaikan Allah dalam hidup kita? Ya, dengan terus menerus Bapak Ibu Saudara membawa keberadaan hidup kita mempercayai pada kemurahan Allah. Terus mempercayai pada kebaikan Allah. Jangan mempercayai dengan caramu Bapak Ibu Saudara. Cara-caramu adalah respon. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan, bangun pagi responmu mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Amin. Enggak ditentukan berapa lamanya saudara. Ada waktu silahkan berjam-jam. Enggak ada waktu. Iya saudara bisa mengucapkan dengan sebagaimana engkau bisa lakukan. Amin. Enggak perlu doanya keren-keren kayak Bro Sultan tadi. Misalnya gitu ya gitu. Cukup dengan cara saudara aja. Amin. Amin. Mungkin cara saudara berbeda-beda. Cara doa saudara mungkin ya orang lain ngedengarnya doanya kok kayak gitu. It's okay. Karena Tuhan tidak memandang cara. Dia melihat hati saudara. Amin. Nah, jadi ini poinnya supaya Bapak Ibu Saudara hari-hari ke depanmu saudara terus merasakan Tuhan aku percaya engkau baik, engkau luar biasa. Amin. Jadi saudara enggak lagi mengingatkan Tuhan. Tuhan tong pohonya gitu. Tuhan jangan lupa ya gitu. Ih bulan ini nih ya lagi kurang nih gitu. Ya beras udah tinggal saleter ini gitu ya. Kita enggak perlu ngingetin Tuhan. Tuhan maha tahu. Kita ingetin diri kita sendiri. Bahwa dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang murah hati, dia Allah yang luar biasa. Ingatkan dirimu, setelah itu engkau sadar, iya Tuhan sudah lakukan sesuatu. Oke kita mengucap syukur, amin.
Iya, kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan. Ayo kita percaya hari ini Tuhan pasti berkati kita, amin. Burung di udara aja dikasih makan, masa kita enggak, amin. Iya. Bunga di ladang aja dikasih tumbuh dengan luar biasa cantiknya. Kenapa kita enggak? Jadi ini merupakan sebuah keberadaan yang membuat saudara sadar dari waktu ke waktu. Ada sebuah keyakinan yang kuat untuk terus menerus mempercayai akan kemurahan Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang lebih dulu diberikan kepada kita melalui karya Kristus. Ya. Jangan sampai ini membuat saudara lupa. Karena kenapa? Karena ketika tantangan datang, persoalan datang, banyak orang lupa dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mereka ingatnya sama masalah. Senggol kiri kanan saudara. Jangan ingat masalah, ingatnya Tuhan aja. Amin. Iya. Ingat Allah aja, amin. Iya, karena Dia Allah yang baik. Amin. Iya, kemurahannya luar biasa. Jadi kadang-kadang ini muncul Bapak Saudara hal-hal yang membuat kita akhirnya ternyata kita belum bertobat. Belum berbalik. Kelihatannya dari apa? Dari caramu. Iya. Karena ketika engkau mempercayai Tuhan, yang muncul ucapan syukur. Tapi ketika engkau tidak mempercayai Tuhan, mempercayai dengan cara-caramu, yang keluar adalah apa? Sungut. Gerutuan dalam hidup. Iya. Ini sesuatu yang membedakan keberadaan kehidupan saudara, ya, buat orang percaya dan tidak. Nah, dengan terus-menerus mempercayai akan kemurahan Tuhan, maka hati kita akan diarahkan terus kepada kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Bahkan apa yang engkau tidak pikirkan, apa yang engkau mungkin tidak pernah doakan, Allah sudah menyediakan dalam hidup saudara. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Iya. Ada hal-hal yang saudara lihat, wih luar biasa, mujizat terjadi. Padahal memang Allah sudah menyiapkan buat saudara. Amin. Nah, cuman kadang-kadang hal-hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena kita masih belum mempercayai akan keberadaan Tuhan kita yang luar biasa ini. Kita lebih fokus kepada ya apalagi ya yang harus kita kerjain, apalagi ya kurang ini kali, kurang itu kali ya. Akhirnya membuat kita fokusnya kepada cara, kepada usaha diri, kepada apa yang harus kita kerjakan. Lupa fokusnya kepada Allahmu yang baik dan luar biasa. Ya. Ini poinnya. Nah, ketika hati kita diarahkan terus kepada kemurahan Allah di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi saudara. Ya. Poin yang pertama, kita akan mengalami perubahan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Pertobatan kita yang sesungguhnya. Kita akan mengalami sebuah keberadaan perubahan hidup yang sesungguhnya. Di mana kita mengalami kasih Allah yang mengubahkan hidup kita. Wah luar biasa ya. Yang tadinya bangun pagi, udah ngomel, udah ngegerutu. Sekarang terjadi perubahan. Kita sadar kita harus mengucap syukur. Amin. Kajinting duit nggak tinggal recehan doang, ya kan begitu saudara. Iya. Walaupun uang udah mulai enggak ada. Mesti bayar ini, mesti bayar itu. Iya, kita mungkin mulai ketar-ketir. Tapi ketika engkau memahami tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita akan mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Yang tadinya bangun tidur udah ngomel panjang lebar, sekarang kita mengucap syukur panjang banget Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu katanya ya, kalau lagi doa, orang nyebut Allah itu akan berbeda. Orang yang diberkati dengan orang yang susah, yang tidak diberkati. Kalau orang yang diberkati, nyebut Allahnya pendek. Allah terima kasih ya. Udah memberkati saya. Dah aja mereka pergi. Saudara. Kalau orang susah kira-kira gimana? Allah gitu. Mau panjang Allahnya. Seakan-akan Allah itu nggak pernah denger gitu loh. Iya. Panjang nyebut Allahnya saudara. Seakan-akan Allah itu nggak tahu ada di mana. Antah berantah gitu loh. Iya. Seakan-akan Allah itu nggak ada di hati kita. Karena lagi ngalami pergumulan. Iya. Karena kalau yang udah diberkati, Tuhan mau tolong, Tuhan gak tolong, ya gak apa-apa lah. Deposito saya masih banyak. Kayak gitu ya. Tapi kalau yang udah gak punya duit sama sekali, yang udah punya masalah banyak gitu, kira-kira gimana? Ya. Doanya beda. Nah ini sebenarnya enggak poin saudara.
Ya. Karena ini ya tanpa disadari karena kita memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Seakan-akan ketika kita mengalami masalah, Allah tuh kayaknya jauh banget gitu. Padahal dikatakan dia Allah yang setia. Dia sekali-kali nggak akan pernah ninggalin kita. Amin. Ya, dia ada di sini. Cuman kitanya tidak percaya. Kita lebih ngelihatnya ke hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada ngelihat Allah kita yang besar. Masalah memang besar, tapi Allah kita, Allah yang lebih besar. Amin. Jadi kita harus terus mempercayai poin yang luar biasa ini. Supaya akhirnya kita bisa melihat. Wah, ujung-ujungnya ternyata Tuhan tolong ngapain juga gua khawatir kemarin. Amin. Sampai kak mules-mules ini mah ya kan begitu ya. Sampai kak tidur kagak bisa pules. Darah tinggi naik ya kan gitu. Kolesterol nambah gitu ya. Padahal ujung-ujungnya Tuhan tolong juga. Kenapa sih kemarin kita nggak bisa tenang gitu? Ini saudara sebenarnya. Ini hanya masalah cara pandang kita. Cara berpikir kita tentang bagaimana kita memandang kepada Allah. Dan bagaimana kita harusnya bertobat yang sesungguhnya ini. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, hati kita diarahkan terus pada kemurahan Tuhan, kita akan mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Coba diperhatiin Saudara. Perubahan hidup Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Iya, pagi-pagi yang tadinya penuh dengan kekhawatiran, sekarang ada damai. Amin. Iya, duitnya masih tetap segitu Saudara. Iya. Enggak nambah tiba-tiba, wih dompet makin banyak ini, ya kan gitu. Enggak. Tiba-tiba gelebuk sekarung duit gitu, enggak juga. Gitu. Sama aja, cuman hati kita beda. Ada damai. Percaya, Tuhan pasti buka jalan. Ada cara yang Tuhan akan lakukan. Karena Tuhan punya 1000 macam cara untuk menyelamatkan saudara. Amin. Kita ada hati yang tenang, ada hati yang damai. Bahkan ada kadang-kadang sukacita yang tanpa disadari. Kita yang tadinya bersungut-sungut sekarang ada pujian di mulut kita. Saudara suka pagi-pagi dengar musik atau langsung lihat view saudara? Siapa yang ngelihat nih? Berapa banyak yang nge-like, ya kan begitu? Iya. Kalau saya lebih suka ngedengar apa? Pujian. Amin. Iya, karena bukannya oh iya supaya ini sebagai apa? Jampe-jampe ya kan gitu ya. Kalau orang lain meja jampe ini mah apa? Pujian penyembahan. Enggak. Tapi karena saya merasakan sesuatu yang berbeda. Amin. Iya, saya ingin memuji Tuhan. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang baik yang Tuhan sudah berikan. Walaupun kenyataannya, faktanya, keadaannya masih belum berubah. Amin. Seperti pujian tadi, mungkin mata kita belum melihat, saudara. Tapi kita tetap percaya. Amin. Iya, ini yang menjadi poinnya. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ke depan nanti, saudara akan menjalani hidupmu dengan damai, dengan sukacita. Karena keyakinanmu sungguh kuat bahwa kemurahan Allah itulah yang sudah mendahului aku dalam segala perkaraku. Amin. Dan inilah yang akhirnya saudara bisa mengalami kebaikan Allah dalam hidup saudara. Ya, saudara akan bisa melihat, wow, ada Allah di tengah-tengah kehidupan saudara. Amin. Rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera. Nah bayangin kalau saudara setiap hari bersungut-sungut, istri saudara diomelin, suami saudara diomelin, ini gara-gara lu sih males doa nih, ya kan gitu. Gara-gara lu males ke gereja nih, makanya masalah datang gitu, persoalan datang. Kita berantem saudara. Padahal bukan itu juga intinya. Amin. Iya. Karena memang situasi kayak gini. Ya. Jadi ada situasi yang kita tidak bisa pahami. Gitu. Tetapi mulailah Bapak Ibu Saudara mempercayai akan kemurahan Allah yang luar biasa ini. Yang sesungguhnya Allah sudah berikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga ketika engkau menyadari hari ini, tambat laun kau bisa melihat ya kebaikan Allah terus datang, kebaikan Allah terus datang ya, membukakan jalan-jalan yang luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat. Amin. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ketika hati kita diarahkan terus pada kebaikan, pada kemurahan Allah dalam hidup kita, kita akan mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Ya. Lalu kita juga tidak mudah goyah oleh tantangan. Enggak mudah goyah oleh pergumulan yang kita alami. Tidak mudah goyah oleh situasi kondisi yang mungkin hari-hari ini saudara sedang hadapi. Enggak mudah goyah saudara. Percayalah. Saudara enggak bisa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi saudara terus berharap kemurahan Tuhan sudah berikan.
Bahkan dari mulut kita keluar, Tuhan aku percaya Engkau sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Iya kan? Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan berikan aku hikmat bagaimana meraih kekayaan yang Tuhan sudah sediakan itu. Jadi fokus kita sekarang kepada Tuhan. Enggak lagi menyalahkan suami, enggak lagi menyalahkan istri, enggak lagi menyalahkan anak-anak. Ya. Enggak lagi menyalahkan itu semuanya. Toh kalau saudara lagi banyak duit, masalah istri, suami, anak-anak makan gampang. Amin. Iya. Iya. Ini aja lagi nggak punya duit. Ya, jadi masalah, jadi persoalan begitu. Tetapi ketika saudara menyadari adanya kemurahan Allah, saudara nggak mudah goyah oleh tantangan ini. Nggak mudah saudara tiba-tiba yang tadinya jadi orang baik sekarang jadi orang yang nggak baik gitu. Nggak mudah, saudara akan tetap kuat, tetap percaya. Di dalam menghadapi pergumulan tantangan apapun, kita percaya kemurahan Tuhan itu akan datang dalam hidup kita. Kebaikan Allah itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Iya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Mengalami kebaikan Allah yang Allah sudah sediakan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga ngomongnya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Supaya saudara terus dikuatkan. Ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan dengan sangat jelas. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam apa? Berkat rohani di dalam surga. Dia sudah menyediakan semuanya. Sayangnya kita enggak percaya. Iya. Jadi hari-hari ini anak-anak Tuhan harusnya fokusnya Yesus aja diberikan sama kita, Bapak Ibu Saudara. Rela mati buat kita. Untuk supaya kita mendapatkan perkenanan di hadapan Bapa di surga. Kita yang tadinya berdosa, sekarang kita dibenarkan. Kita yang tadinya kotor, ya sekarang dikuduskan supaya kita diperkenan di hadapan Bapa. Sehingga ketika kita jadi orang yang sudah dibenarkan, maka berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Saudara udah diberkati. Dia sudah mengaruniakan segala berkat di dalam kehidupan kita. Sayangnya kita tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Padahal kita orang Kristen. Ya. Karena kita terlalu banyak mendengar sesuatu yang salah di dalam konteksnya. Ini yang membuat akhirnya banyak kita tidak mengalami situasi yang luar biasa. Poin yang lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita Bapak Ibu Saudara, hati kita diarahkan terus kepada kemurahan Allah, kebaikan Allah dalam hidup kita, maka yang terjadi kita akan mampu untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Karena firman Allah berkata kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya kalau ada berkatnya mah boleh Pak. Kalau nggak ada berkatnya kira-kira gimana? Padahal kita di dalam melakukan segala sesuatu, firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi saudara melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Nah kalau saudara tidak menyadari Tuhan itu baik, maka saudara akan melakukan seperti untuk Tuhan yang tidak baik. Ya, kalau saudara menyadari Tuhan itu baiknya luar biasa, sudah menebus saudara dengan darah anaknya, maka saudara akan melakukan segala sesuatu itu udah nggak ada perhitungan untung rugi. Pokoknya semuanya seperti untuk siapa? Tuhan. Amin. Wah, saudara akan melakukan yang terbaik, saudara akan bekerja sesuatu yang terbaik, saudara nggak mikirin lagi ini untung atau enggak, pokoknya aku mau melakukan seperti untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita diarahkan terus pada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, amin. Saudara buka toko seperti saudara melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan, amin. Amin. Iya, mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Amin. Kalau enggak, maka yang terjadi berbeda. Iya. Saudara akan melakukannya, ada untungnya enggak? Kalau enggak ada untungnya, ogah. Iya. Kita akan menggerutu, kita akan saling menyalahkan. Wah, keenakan dia, wah keenakan si ini, wah keenakan si itu. Gua yang capek gitu.
Tapi kalau saudara mau melakukannya seperti untuk Tuhan, saudara nggak pandang siapapun. Saudara akan melakukan yang terbaik. Amin. Iya, saudara akan bekerja melakukan yang terbaik. Di kantor saudara melakukan yang terbaik. Mau gajimu berapa, mau ngerjain apa. Pokoknya aku bisa ngerjain yang terbaik. Yang terbaik. Amin. Amin, saudara, amin. Meja makan dilapin yang terbaik. Yang terbaik. Ini mah, keenakan etah, barudak. Ya kan gitu. Urang nu ngelapan menehan ngotoran. Ya kan gitu ya. Kita yang ngebersihin, dia yang nanti yang ngacak-ngacak gitu. Enggak, saudara. Saudara akan menjadi pribadi yang menyadari dan mampu untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Wah, luar biasa ya. Kalau saudara sudah punya poin yang luar biasa ini, hatimu memiliki poin yang luar biasa ini, saya percaya saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu akan diubah Tuhan dengan luar biasa. Amin. Iya, ini hal yang dahsyat ya. Ini hal yang luar biasa. Lalu apa lagi Bapak Saudara? Saudara akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Ada banyak orang di dalam perjalanan hidupnya nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ya, kemarin saya ngelihat ada sebuah status lucu, ya, tapi ya mengena juga. Lebih baik macet-macetan, tapi punya kepastian tujuannya kemana. Daripada ya nyaman, tapi tidak ada kepastian. Itu buat yang pacaran biasanya ya gitu ya. Jadi nyaman sih nyaman tapi nggak ada kepastian, PHP terus ya kan begitu ya. Mendingan kita macet-macetan tapi kita punya tujuan yang jelas. Amin. Iya, ujung-ujungnya menikah. Amin. Iya, ujung-ujungnya iya makan bareng, iya Yogi ulang tahun. Ya gitu ya. Ya, jadi ini hal-hal yang harusnya ada dalam diri kita. Nah, kebanyakan orang hari-hari ini di dalam perjalanan hidupnya seakan nggak ada tujuan, saudara. Melewati hari demi hari tanpa tujuan. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika mereka tidak memahami tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, mereka menjalani hidup ya apa adanya. Tapi ketika mereka menyadari tentang kemurahan Tuhan yang luar biasa, ini seperti ada dorongan di dalam diri kita. Kasih Kristus yang ada dalam diri kita ini yang mendorong kita untuk melakukan sebuah tujuan. Amin. Iya. Jadi ini yang membuat saudara memahami ada tujuan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Ya, poin yang lain ketika kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam hidupmu saudara. Saudara akan melayani, bekerja berdasarkan kasih. Bukan berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan transaksional, bukan berdasarkan untung rugi Ibu Saudara. Tapi saudara melayani, bekerja berdasarkan kasih. Kadang-kadang mungkin enggak ada keuntungan. Tapi di dalamnya saudara bisa melihat ada begitu banyak hal yang luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 berkata demikian. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada banyak orang gimana sih Pak melakukan segala satu pekerjaan di dalam kasih. Oh kita harus lakukan sesuatu ya kayaknya aduh ya sepertinya kita mau nyenengin orang atau kita seneng aja ngerjainnya gitu. Tapi tahukah saudara, ada sesuatu yang mungkin kita juga nggak suka lakukan tapi saudara bisa lakukan itu tetap di dalam kasih. Amin. Iya. Mungkin saudara ketika wah ini mah nggak usah dikasih yang bagus-bagus banget lah ya kan gitu. Nyebelin juga nih orangnya ya kan begitu. Saudara nggak bisa lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Saudara akan melakukan tetap di dalam kasih. Yeah. Saudara akan melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Berdasarkan kasih. Melayani berdasarkan kasih. Bukan berdasarkan keuntungan. Amin. 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 Iya. Kalau orang melakukan segala sesuatu berdasarkan keuntungan Bapak Ibu Saudara, maka yang dikejar adalah keuntungan. Yeah. Susah untuk mereka dapat melakukan sesuatu berdasarkan kasih. Makanya hubungan suami istri larinya untung rugi. Padahal harusnya berdasarkan kasih. Amin. Iya. Kalau berdasarkan kasih kita akan terus mengasihi. Amin.
Amin. Iya, yang tadinya badannya langsing, terus jadi langsung, iya kan begitu. Yang tadinya dadanya bidang, sekarang perutnya yang bidang. Kita tetap mengasihi. Amin. Amin. Karena kita dimampukan untuk melayani, bekerja berdasarkan kasih. Yang tadinya duitnya banyak, sekarang duitnya sedikit. Yang tadinya rumahnya besar, sekarang rumahnya kecil. Yang tadinya mobilnya 4 roda, sekarang 2 roda. Kita tetap bisa melayani berdasarkan kasih. Amin. Berat banget kayaknya. Amin. Kenapa? Karena ini seringkali bisa mengalami sebuah perubahan karena kita melihat fakta keadaan dan kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara untuk menangkal fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Ya. Tapi percayalah, ketika engkau bisa menyadari tentang kemurahan Tuhan yang sudah datang dalam hidupmu, maka engkau akan melakukan segala sesuatu, bekerja, melayani berdasarkan kasih. Karena firman Allah dengan jelas berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Amin. Melayani karena kasih, walaupun gak ada PK-nya. Amin. Iya. Bekerja berdasarkan kasih walaupun kita tahu hasilnya tidak seberapa. Karena kita punya tujuan di dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Amin. Iya. Dan saya percaya dampaknya luar biasa dalam hidup saudara. Saudara akan bisa melihat kebaikan Tuhan datang dalam hidup saudara. Melayani mungkin kita nggak diberkati, tapi hidup saudara diberkati dengan luar biasa. Pekerjaan saudara diberkati dengan luar biasa. Amin. Karena kalau enggak fokus kita pada keuntungan. Kalau enggak mau dikerjain. Ya. Dulu saya di Jakarta, Bapak Saudara, pelayanan di sana. Di tempat-tempat yang mungkin kelihatannya gede, lampu sorot di mana-mana gitu ya. Kayaknya senang banget ya gitu. Jadi kalau misalnya ya berikan kemuliaan bagi Allah, tepuk tangannya brrrr gitu ya. Wah, bikin kita bersemangat. Ya kalau di gereja Sungai Yordan, berikan tepuk tangan, plak plok kayak gitu ya. Enggak seberapa kayak gitu ya, gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada persaingan apa di dalam itu semuanya? Wah, kita nyari pelayan Tuhan susah, Saudara. Kemana sih ini? Wah, ditarik Pak di sono. PK-nya lebih besar. Kenapa nggak mau di sini? PK-nya kita kurang Pak. Ya kan itu. Di sana lebih besar. Oh. Jadi mereka melayani bukan berdasarkan kasih, berdasarkan apa? PK. Amplop. Iya kan begitu. Wah, begitu ya. Wah, jadi akhirnya ayo kita coba ya investor ngumpulin duit ya. Kita juga kumpulin duit untuk mengatasi masalah persoalan yang ada. Gitu. Kenapa Saudara? Karena poinnya. Ya. Tapi puji Tuhan, mereka yang melayani di gereja Sungai Yordan walaupun tanpa PK tetap melayani. Karena mereka melayani berdasarkan kasih. Amin. Iya dong. Ya, dan saya percaya orang-orang ini, ya, orang-orang yang beribadah dengan benar, Bapak Ibu Saudara perhatiin, akan ada perbedaan dari kehidupan mereka, anak cucu mereka diberkati Tuhan. Amin. Karena Raja Daud ini pernah ngomong, aku tidak pernah melihat orang benar hidupnya minta-minta roti. Semuanya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Iya, karena mereka melakukan segala sesuatunya dengan memandang kepada Tuhan. Ketika mereka melayani dengan kasih tanpa melihat keuntungan yang ada, pekerjaan mereka diberkati. Amin. Anak-anak mereka diberkati. Bahkan saya pernah kesaksian ya di pernikahan kita yang 25 tahun. Ya, puji Tuhan selama 25 tahun pernikahan, ya keluarga kita enggak pernah ada satupun yang pernah nginep di rumah sakit. Luar biasa ya. Tuhan kita ajaib, luar biasa. Coba bayangin 1 hari aja udah beda duitnya Bapak Saudara. Ya. Dan ini sesuatu yang buat kita wow gitu. Ya, luar biasa. Dan sampai hari ini saya dan istri saya memang belum pernah tinggal di rumah sakit. Ngunjungin orang sakit iya, tapi nginep di rumah sakit enggak pernah Saudara. Anugerah Tuhan luar biasa. Iya. Bukan berarti kitanya hebat Saudara. Iya. Tuhannya yang hebat. Dan saya merasakan itu bukan sebagai sebuah kesombongan, tapi ucapan syukur. Tuhan terima kasih ya. Saya pikir-pikir iya ya. Coba kalau orang sakit terus duitnya juga keluar ke rumah
rumah sakit, is okay juga sih ya, karena dokter nggak ada kerjanya kalau saudara nggak ada yang sakit ya. Jadi melayani, bekerja berdasarkan kasih ini merupakan sebuah keberadaan yang tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Jadi kita nggak mandang lagi situasi apapun, kita lakukan berdasarkan kasih. Melayani dengan tidak membanding-bandingkan upahnya seberapa, dapat jabatannya apa, Bapak Ibu Saudara. Melainkan kita melayani sesuai dengan panggilan kita. Amin. Iya, saya diberikan kemampuan dengan panggilan ini, ya udah lakukan aja. Dulu saya nggak bisa khotbah, sama saudara dengan saudara. Iya. Kepengen pelayanan, gimana caranya? Main musik bisa nggak? Nggak bisa. Tenaganya ada. Ya udah bawa alat-alat musik aja deh, ya kan gitu. Sama aja kan melayani. Amin. Pengkhotbah, pelayanan yang biasa, sama nggak sih upahnya? Sama-sama satu dinar. Amin. Yang kerja pagi sampai sore, yang kerja siang sampai sore, yang kerja sore sampai sore. Ya harusnya yang gajinya lebih gede yang mana? Yang pagi sampai sore. Tapi firman Allah pernah ngomong, upahnya sama. Berapa? 1 dinar. Amin. Amin. Jadi bukan poin itunya Bapak Ibu Saudara yang kita perhatiin. Jadi kalau saudara hari ini belum merasa, wah saya emang gak ada panggilannya Pak, main musik nggak bisa, nyanyi suaranya kayak gaok, kan begitu. Ya, main gitar, wah putus terus, main drum jebol, kan begitu. Khotbah nggak bisa. Terus ngapain? Ya saya mah senyum aja Pak, ya kalau bisa senyum. Ya udah jadi asyir aja, amin. Iya, karena asyir dibutuhkannya senyum doang. Shalom, ya kan? Orang-orang seneng, ya datang ke gereja, seneng gue ngeliat senyumnya dia. Haleluya, amin. Iya, gue seneng kalau datang ke gereja ngeliat senyumnya dia. Ngeliat senyum dia aja gue udah hilang tuh persoalan, ya kan begitu. Ya, itu sesuai dengan panggilan saudara. Jadi kita bisa melayani sesuai dengan panggilan kita. Karena kita melayani dengan tidak bandingkan. Karena ada banyak orang sering kali kejar jabatan. Gua maunya kalau di gereja ya, jangan dikasih asyur, jangan dikasih pelayanan ngambil persembahan. Gua pengennya langsung khotbah aja. Ya kan gitu, haleluya ya. Ya boleh-boleh aja saudara. Karena di tempat ini kita dibebaskan untuk kita juga bisa khotbah melayani, amin. Tapi kadang-kadang mereka membanding-bandingkan dengan orang lain, seakan-akan pelayanan terima persembahan lebih kecil ketimbang mereka yang khotbah. Ya. Padahal itu upahnya sama, 1 dinar, amin. Iya. Nah kita dimampukan untuk melayani dengan tidak membanding-bandingkan, saudara. Aduh di Sungai Yordan nggak ada PK-nya, udah males ya kan gitu ya. Ke gereja lain aja lah ya kan begitu. Karena di sana upahnya besar. Kita mulai membanding-bandingkan karena kita ya tidak melihat kebaikan Tuhan datang dalam hidup kita. Tapi kalau saudara melihat kebaikan Tuhan datang dalam hidup saudara, saudara diundang untuk melakukan sesuatu ketika kita diberikan panggilan yang sudah ada, kita tidak akan pernah beranjak dari situ. Amin. Iya. Ini poinnya, ini luar biasa saudara. Dan saudara dimampukan untuk melakukan hal ini. Tanpa saudara merasa bersalah. Karena kalau enggak akhirnya, waduh yang di sono ditolak. Ya di sini uangnya, waduh enggak adaan. Gue mesti yang menggerutu, ngomel. Enggak saudara. Kita mengucap syukur, terima kasih aku percaya Tuhan sudah memanggil aku sesuai dengan panggilannya. Jadi melayani dengan kemampuan yang luar biasa. Melayani, bekerja berdasarkan kasih. Melayani dengan tidak membanding-bandingkan. Tidak melihat upahnya seberapa besar. Tidak melihat jabatan apa yang diberikan. Kita mau melayani sesuai dengan panggilan. Kalau saudara dipanggil di gereja Sungai Yordan, ayo melayani di sini dengan luar biasa. Amin. Enggak perlu membanding-bandingkan. Amin. Iya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang biasa. Oleh sebab itu, nanti ke depan kita bisa melihat. Ketika kita mempercayai kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa menerima kebaikan Tuhan terus datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat ada begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari begitu banyak, hal-hal yang luar biasa datang dalam hidup saudara. Mungkin saudara dipertemukan dengan orang-orang yang murah hati. Mungkin saudara dipertemukan dengan pekerjaan yang luar biasa. Kita tidak paham saudara, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan dari mana nih pertolonganku? Lalu Tuhan berkata pertolonganmu datangnya dari Tuhan. Amin. Gimana caranya supaya kita nggak tahu? Bahkan burung gagak pun dipakai untuk menolong
hambanya. Amin. Iya. Jadi kita nggak lagi mikirin bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Yang saudara fokuskan adalah bagaimana saudara menerima kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa ini sudah datang dan saudara percaya itu dalam hidup saudara. Sehingga pergumulan datang, tantangan datang, saudara tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, saudara tetap percaya kebaikan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Jadi berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Jangan pernah putus asa Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ya khawatir, takut dengan situasi kondisi yang ada. Karena saya percaya Allah punya cara untuk memberikan kebaikannya dalam hidup kita. Saya undang pelayan worship singer, ya. Tim musik untuk maju ke depan, kita angkat pujian. Haleluya. Semuanya diberkati, amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian ini sama-sama. Saat kita melihat jalan. Haleluya. Bapak terima kasih. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak Tuhan. Anak-anak-Mu mengalami begitu banyak pergumulan, tantangan. Di mana mereka tidak melihat jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kami rindu mengarahkan pandangan kami tertuju hanya kepadamu. Pada kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kepada karya Tuhan yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib melalui karya Kristus yang luar biasa. Sehingga kami sadar bahwa kami Tuhan saat ini boleh mengenal akan Engkau karena kebaikan Tuhan datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat Tuhan melihat jalan-Mu, saat Tuhan mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih subuh lagi, hatiku percaya, hatiku
umat-Mu di tempat ini Bapa. Bahwa kami mengarahkan pandangan kami tertuju hanya kepada-Mu. Mengarahkan pandangan pada kemurahan Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang peduli. Kami percaya Tuhan, Kami percaya karya-Mu Tuhan ajaib. Engkau yang menebus segala keberadaan hidup kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Melalui kebaikan dan kemurahan-Mu, melalui pengorbanan-Mu yang luar biasa, kami diselamatkan. Sehingga kami yakin dan percaya kebaikan Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan menerima setiap kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Yesusku. Lawat kami umat-Mu ya Bapa, bawa kami untuk menikmati Engkau lebih. Sekalipun situasi kondisi tidak sebagaimana yang kami harapkan, tetapi pandangan kami terus terarah tertuju kepada kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang Kau sudah lakukan atas keberadaan hidup kami. Kami yakin dan percaya Kau Allah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Sehingga setiap tantangan masalah pergumulan kami tidak lagi menakutkan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Engkau yang siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sudah lakukan atas hidup kami. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Bapa terima kasih, lawat setiap kami. Mari Tuhan kuatkan mereka yang lemah. Berikan kemampuan Tuhan untuk mengarahkan pandangan mereka tertuju kepadamu. Berharap terus hanya kepadamu ya Bapa. Karena hanya Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar dalam hidup mereka. Dan kami percaya pertolongan Allah ajaib. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Seberapa besar pun pergumulan kami akan melihat pertolongan Allah yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat Tuhan dan kami akan bersorak-sorak karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Yang sakit beri Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Kami yakin dan percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa bilur-Mu yang ajaib sudah menanggung segala sakit penyakit kami. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan membuka jalan, mengarahkan mereka pada tujuan ilahi-Mu, bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka harus menggenapinya. Dan tahun ini kami percaya penggenapan janji-Mu terjadi atas kami umat-Mu di tempat ini. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Manteraikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk kami terus mengarahkan pada kemurahan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terus manteraikan semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh melihat campur tangan Allah terjadi dalam hidup kami. Tuhan terima kasih memberkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan berkati setiap kami. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, anak cucu mantu kami diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan menjadi berhasil karena Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Bila sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Allah ajaib atas setiap kami Tuhan. Perlindungan Allah ajaib atas kami. Sehingga kami senantiasa ada dalam perlindungan Allah. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Yang terus memberkati hidupmu dengan kebaikannya, dengan kemurahannya, dengan apa yang Dia sudah sediakan dalam hidupmu. Berikan begitu banyak anugerahnya dalam hidupmu, supaya engkau menjadi berkat, menjadi anugerah dimanapun kau berada. Pertolongannya ajaib dalam hidupmu. Dia akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mujizatnya terus terjadi dalam hidupmu. Yang sakit dijamah dan disembuhkan. Yang lemah terus dikuatkan oleh Tuhan. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus melimpah dalam hidupmu. Dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, mengarahkan kepada tujuan ilahinya. Sehingga pengenapan janjinya terjadi dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.